Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami akan menyajikan suatu insight dengan pandangan ataupun cakupan yang lebih luas lagi mengenai suku bunga Amerika, IHSG kita, lalu juga ada rebalancing indeks MSCI dan dampaknya terhadap bank-bank besar dan juga bank second liner dan juga BPD atau bank-bank daerah ya. Cakupan kita cukup menarik dan cukup banyak hari ini, jadi selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan coba membahas salah satu perkembangan yang hot ya di bursa global mengenai pertemuan The Fed yang akan dilangsungkan 12 Juni 2024 minggu depan ya. Karena di situ mereka akan memutuskan bahwa apakah suku bunga itu akan ditahan atau akan di-cut. Bahkan juga ada potensi untuk dinaikkan seperti itu ya. Kalau kita lihat tingkat keyakinan pasar saat ini 95% lebih berkeyakinan bahwa suku bunga itu minimal akan ditahan di 5.25 ya, atau ada potensi juga sedikit untuk dinaikkan 25 basis poin di level 5,5. Kalau itu yang terjadi tentu akan berdampak cukup buruk untuk bursa global termasuk di bursa kita. Ya, sedangkan yang sisanya 4,4% di sini berkeyakinan suku bunga akan ditahan. Ya, bahkan juga mungkin akan di-cut sebesar 25 basis poin menjadi 5% saja. Ya, kalau itu yang terjadi mungkin itu akan menjadi angin segar untuk bursa yang rebound ya, seperti yang diharapkan oleh banyak investor di seluruh dunia termasuk kita. Ya, lalu kita lihat seperti apa efeknya terhadap indeks harga saham gabungan kita ya. Di penutupan kemarin memang indeks ditutup dengan valuasi dengan value yang sangat besar ya, 31 triliun. Ya, itu sangat besar sekali, bahkan ada katanya legenda pasar modal Indonesia itu ngomong IHSG crash, akan hancur, akan ke 5.000 gitu ya. Tapi kali ini kita coba bahas dengan data-data yang faktual ya, bukan dengan cara menakut-nakuti tanpa data yang cenderung omong kosong seperti itu. Ya, sebenarnya apa yang terjadi di 31 Maret kemarin tidak lebih dari adanya rebalancing indeks MSCI ya, Morgan Stanley Capital Index di sini. Ya, indeks MSCI ini ada 22 saham Indonesia yang dijadikan indeks oleh mereka sebagai acuan untuk investor global ya, untuk mengelola portfolionya. 1 tahun itu ada 4 kali ya rebalancingnya dan 2 kali udah dilakukan. Sisanya nanti ini teman-teman kalau yang belum punya jadwal bisa mencatat ya. Nanti itu 12 Agustus akan diumumkan ya, dan efektif untuk 2 September. Selanjutnya ada 6 November pengumumannya ya, efektif untuk 26 November. Ya, jadi pastinya di akhir Agustus nanti ya, dan juga di akhir November pastinya akan terjadi hal yang sama terhadap value dari transaksi IHSG, pasti akan jauh lebih besar daripada hari-hari selanjutnya karena rebalancing tadi ya. Jadi bukan ada market crash atau kiamat bursa segala macam, itu nggak ada, itu hanya omong kosong dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita lihat di sini langsung IHSG kita ya, chartnya kita langsung lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Harga saat ini memang sudah mendekati level koreksi normal ya. Jadi sebenarnya dia turun ke area 6950 sampai ke 6850 itu bukan crash ya, itu masih di tahapan koreksi normal. Ya, koreksi normalnya di sekitar 161 sampai 188% dari Fibonacci candle break basis. Ya, jadi jangan terlalu khawatir karena secara teknikal memang beginilah kondisinya seperti itu ya. Jadi selama harga ada di sini ya, belum ada breakout di level ini, itu pertanda koreksinya masih normal-normal aja ya. Saya kira nanti tanggal 12 Juni nanti pertemuan The Fed akan menjadi suatu driver atau katalis yang bisa mengubah peta pergerakan dari bursa global termasuk IHSG. Oke, sekarang kita lihat satu persatu dampaknya ya. Tapi sebelumnya saya akan mulai dari BJTM karena ada teman kita yang request. Kita lihat di sini ya. Bentuk candlenya ini ada yang open low ya, ada yang open high ya. Yang merah-merah ini di open high, yang hijau ini di open low. Jadi candle di time frame daily di BJTM
tidak optimal untuk kita lakukan pembacaan candle. Ya, untuk itu saya akan menaikkan time frame menjadi weekly. Nah, di sini nampak jelas Bapak Ibu dan Mas yang bertanya tadi arah dari BJTM ini sebenarnya ya. Kalau kita lihat harga yang turun sekarang itu merupakan koreksi yang sangat panjang ya dari kenaikan sebelumnya. Dan berdasarkan Fibonacci ini koreksinya nampaknya sudah mulai mendekati area bottom ya di 490 sampai dengan 410. Atau itu sebenarnya ada di level koreksi normal. Ya, ini bukan bearish sebenarnya. Ini masih koreksi normal, tapi memang berkepanjangan ya karena time frame ada weekly. Jadi buat yang mau hold ya atau yang mau mengejar dividen, sebenarnya level-level sekarang ini di 490 sampai dengan 410 ini cukup optimal. Oke, next kita ke chart berikutnya ya, yaitu BNGA. BNGA ini tidak begitu dramatis ya jika dibanding dengan BRI dan BMRI. Seperti itu karena memang sahamnya secara scriptless itu mayoritas dimiliki oleh CIMB ya dalam bentuk scriptless. Jadi gejolak harganya apabila ada kejatuhan secara umum dia akan lebih gampang dikontrol ya oleh pemegang supply sekaligus pemegang saham pengendali. Oke, kita lihat di sini asing masih melakukan terus distribusi tanpa henti dan nampaknya sudah ada di level pertama ya. Kalau di sini tadi 161 ini level koreksi, tapi karena di sini terjadi breakout, perhatikan di sini. Jadi dia berpotensi turun terus diproyeksikan dan ternyata memang terbukti harga mendekati level 261-nya. Ya di 1690 sampai dengan 1600. Sekarang kita lanjutkan ke saham berikutnya ya, di saham Bank Syariah di BRIS. Kalau kita lihat memang BRIS ini kejatuhannya sangat tertahan ya. Kalau kita lihat di sini aksi bandarnya tidak terlalu mencolok ya, dan saham sampai sekarang masih bertahan di area koreksi normal ya. Jadi ini belum pergerakan bearish ya karena sahamnya masih tertahan di batas koreksi normal di sini di level harga 2160 sampai ke 2050 ya. Dan menariknya memang di sini mulai ada dua candle ya dengan wick bawah ya, lower wick yang cukup panjang, tapi sayang bodinya belum hijau ya. Jadi artinya ada sedikit rejeksi di sini, tapi ini bukan pertanda bullish reversal gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan pembelian di sini sebaiknya pastikan Anda masih memiliki dana ya, dana cadangan apabila harga drop sampai ke 1675 hingga ke 1550 ini. Ya, jadi jangan pernah lamsam di sini, tapi sisakan dananya untuk melakukan pembelian di sini apabila memang market sangat keras melakukan distribusi. Itu untuk BRIS ya. Selanjutnya kita ke saham BBCA. Ya, BBCA kemarin di sini dia sudah melakukan breakout di level 100% ya, walaupun harga sempat naik, tapi indikasi awal di sini menunjukkan saham akan terus drop sampai ke level koreksi normal. Ya, hari Kamis harga sudah drop sampai ke 8.900 sampai 8.750 ini. Gitu. Tapi untuk BBCA memang harus kita akui kejatuhannya masih di dalam batas koreksi toleransi. Ya, tidak seperti saham-saham BRI dan BMRI. Oke, jadi ini merupakan area-area yang cukup baik untuk melakukan pembelian. Karena kalau kita lihat ke sebelah kiri di sini, ya kita lihat sebelah kiri, ini merupakan area-area pembelian dalam jumlah yang besar oleh big player sebelumnya. Ya, jadi saya kira area sekarang juga sudah cukup menarik untuk kita mulai melakukan koleksi terhadap BBCA. Oke, selanjutnya saya ada saham Bank BNI ya. BNI juga kemarin ada yang request dan kejatuhannya juga cukup drastis sama kayak Mandiri dan juga BRI ya. Kita lihat di sini aksi distribusi foreign flow ya, pertama kali melakukan breakout di sini. Oke, di sini ada breakout, berarti ini indikasi awal bahwa harga akan terus sampai ke level 423. Ya, meskipun sebelumnya di sini dia sempat naik dan sekarang terbukti harga terus melakukan penurunan. Ya, dan nampaknya memang area-area saat ini juga sudah ada di area level-level yang cukup bottom ya. Saya kira udah menarik untuk kita koleksi saham ini ya. Oke, kiranya itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat buat pandangan investasi teman-teman sekalian. Salam sehat, salam cuan.